Nah, kelur ya, kita lanjut ke videonya. Jadi sekitar 2 bulan yang lalu saya membuat video review crossover asli, crossover aktif 4W ya, merek asli dengan tipe 204 ini. Dan sekarang saya akan membagikan pengalaman saya setelah kurang lebih 2 bulan ya menggunakan crossover ini. Apa saja keluhannya dan seperti apa kelebihan dan juga kekurangan dari crossover aktif ini lor ya, seperti itu. Nah, oke, jadi yang pertama mau saya bahas adalah di bagian belakang sini lor. Karena 2 bulan yang lalu ketika saya membuat video ini, itu saya benar-benar baru unboxing dan langsung saya buka ya, belum saya pelajarin dan belum saya lihat gitu. Di bagian sekring sini lor. Nah, di video yang awal saya bilang ini nggak ada sekringnya, ternyata sekringnya itu di sini lor. Nah, ini ada simbolnya ya, simbol sekring di sini, fuse. Nah, ini jadi fuse-nya itu ada di sini. Dan ini bagian cek AC-nya seperti itu. Karena di video itu ada banyak banget yang komen lor ya. Dan ya itu yang mau saya bahas pertama kali. Lalu untuk sejauh ini ya, selama 2 bulan ini saya tidak menemukan kendala apapun dalam saya menggunakan crossover ini. Masih oke lah gitu, belum ada masalah, belum ada kendala apapun. Dan untuk suara crossover ini sendiri, suaranya itu emang dia bener-bener mantap lur ya suaranya itu dia halus, tidak kasar ya. Walaupun kalau kita menggunakan crossover seperti ini kita membutuhkan perangkat lain ya, seperti equalizer. Karena saya juga sudah nyoba equalizer ini saja tanpa menggunakan crossover, tanpa menggunakan equalizer ya. Jadi cuma crossover, cuma power, crossover dan juga mixer. Nah, itu menurut saya suaranya masih kurang ya, masih kurang gitu. Soalnya crossover ini kan dia fungsinya itu dia untuk cuma mengkat ataupun memotong frekuensi sesuai dengan speaker kita. Jadi dipotong-potong menyesuaikan antara speaker dan juga outputnya ya, output dari frekuensinya gitu. Jadi kalau kita hanya menggunakan crossover tanpa menggunakan equalizer, itu kayak kurang gitu suaranya, itu dia ya kurang lah gitu. Tapi kalau kita gunakan equalizer dan crossover, itu suaranya akan jauh lebih baik lagi, seperti itu. Untungnya kemarin saya beli mixer juga merek asli yang sudah ada equalizernya ya. Walaupun equalizernya cuma 5 band, tapi itu sudah lumayan membantu lah. Tapi kalau enggak benar-benar tanpa equalizer, suaranya itu ya masih jelek lah, seperti itu. Jadi kalau dulu-dulu menggunakan crossover, wajib dikombinasikan lagi pakai yang namanya equalizer, seperti supaya suaranya nanti bisa lebih bagus lagi, seperti itu. Nah, lalu untuk bagian frekuensi di sini ya, dulu perlu ketahui sebelum dulu membeli crossover. Jadi titik crossover ataupun frekuensi ini tuh dia frekuensinya itu tidak high frekuensinya saat ada frekuensi, lalu mid ada frekuensinya, low ada frekuensi, terus subwoofer ada frekuensinya. Nah, itu ternyata tidak seperti itu loh kalau crossover. Kalau crossover ini itu kan dia diibaratkan seperti satu frekuensi utuh ya, mulai dari frekuensi bisa dibilang yang paling rendah di sini ya. Kita lihat saja. Yang paling rendah di sini adalah 50 Hz dan yang paling tinggi ada 7 kHz. Nah, jadi kita bayangkan frekuensinya itu mulai dari 50 Hz sampai dengan 7 kHz gitu. Jadi frekuensinya itu dari 50 Hz sampai 7 kHz itu dipotong-potong gitu. Jadi misalkan ini seperti ini ya, kita lihat. Nah, ini kan high di sini ya. Lalu di sini ada mid. Nah, ini frekuensi antara pemisah antara high dan mid itu di sini gitu. Jadi nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini saya setting MH atau middle high frekuensinya di angka 1,9 kilo kan. Nah, ini berarti mid saya itu mainnya mulai dari titik paling tinggi mid saya itu sekitar 1,9 kilo, titik tertingginya. Jadi nanti kalau sudah 2 kilo itu midnya sudah nggak ada suaranya, sudah saya potong ya, seperti itu. Dan untuk high-nya
High-nya di sini berarti dia main dari 2 kilo sampai 7 kilo, seperti itu. Nah, lalu mid-nya ini mainnya dari mulai dari sini. Jadi kita lihatnya dari sini, mulai dari 400 Hz sampai dengan 2 kilo, seperti itu. Lalu untuk yang low, nah ini kalau kita mau tahu frekuensi low kita itu di mana, kita lihat juga di sini. Nah, berarti frekuensi low-nya ini mulai dari 120 sampai dengan 400 ya. Lalu untuk frekuensi subwoofer, jadi dari 50 sampai 120, seperti itu. Jadi frekuensinya ini saling berkaitan ya, antara high, mid, low, dan subwoofer itu frekuensinya berkaitan atau saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Jadi dulur-dulur kalau mau main crossover ini ya, itu dulur-dulur harus tahu dulu atau harus tahu kemampuan crossover dulur-dulur, kemampuan speaker dulur-dulur itu range kerjanya itu dari frekuensi berapa sampai berapa gitu. Jadi misalkan dulur-dulur punya Twitter, nah Twitternya itu dites dulu plus boxnya. Soalnya box juga kan di Twitter, box itu juga kan naruh dari frekuensi. Itu dites dulu range kerja ataupun jangkauan kerja dari Twitter dulu itu dari berapa sampai berapa, nanti baru bisa ditentukan titik potongnya. Terus mid-nya juga dicari dulu frekuensi range kerjanya dari berapa sampai berapa, baru ditentukan titik crossovernya, potongan-potongannya ini. Jadi potongan-potongan ini dia nggak bisa sembarangan lor gitu. Kalau sembarangan ini nanti bisa suaranya nggak enak dan bahkan bisa speaker kita itu yang rusak ya gitu. Jadi misalkan saya di sini high-nya di sini misalkan saya setting di sinilah di 580 misalkan. Nah, itu ini otomatis high saya nanti kemasukan frekuensi mid. Frekuensi 590, 600 ini masuk ke high. Nah, kalau Twitter saya kemasukan kemasukan frekuensi segini, frekuensi mid ya, dengan volume yang kenceng, lama-lama pasti akan putus. Soalnya high ini kan Twitter ini dia untuk kerjanya itu dia di frekuensi tinggi lah, mulai 1 kilo lah mungkin aman ya, atau mungkin 1 kilo lebih lah gitu, seperti itu. Jadi di samping dari suaranya yang nggak enak, itu malah bisa merusak speaker kita gitu. Jadi crossover ini untuk untuk pengaplikasiannya atau untuk prakteknya itu benar-benar dulu harus paham dulu dengan speaker yang kita gunakan seperti apa untuk frekuensinya atau range frekuensinya, baru dieksekusi, baru dimainkan seperti itu. Nah, seperti contohnya di sini ya. Di sini saya untuk subwoofernya ini untuk frekuensi 30 Hz ini saya potong, saya aktifkan. Jadi frekuensi 30 Hz ke bawah itu enggak ada gitu. Itu saya potong. Kenapa? Karena suara subwoofer itu kalau menurut saya ya, untuk 30 Hz ke bawah itu enggak speaker saya itu tidak bisa memproduksi lah gitu. Tidak respon. Speaker saya itu tidak respon di 30 Hz ke bawah. Bahkan 40 Hz itu enggak respon ya, enggak tahu dari speakernya atau dari boxnya gitu. Jadi ini saya potong. Kalau saya tetap paksa dia main 30 Hz, itu subwoofer saya bisa kebakar, bisa rusak gitu. Jadi di sini saya potong untuk 30 Hz, di sini juga saya potong 30 Hz-nya. Jadi speaker saya aman, tidak main 30 Hz-nya ini, jadi dia enggak masuk ke speaker. Saya potong, saya hilangkan. Jadi mulai mainnya di antara 40 sampai 50 Hz ke atas, dan 50 Hz sampai dengan 120 Hz subwoofer saya, seperti itu. Tapi ini juga tidak berlaku untuk semua speaker ya, tergantung speaker dan juga box dulur-dulur. Kalau masih respon ya oke, dimainkan nggak masalah, seperti itu. Soalnya kalau 30 Hz ini dia bentuknya itu dia bukan suara lagi ya, tapi getaran. Kalau 30 Hz ini dia kalau suara itu sudah nggak bisa didengar ya, tapi lebih ke getaran kalau 30 Hz ini, karena dia masuknya ke subsonic ya, subwoofer yang rendah gitu, seperti itu.
Nah, seperti itu. Jadi, misalkan dulur-dulur sudah paham ya dengan, kualitas dengan respon frekuensi dari speaker dulur-dulur, dari komponen yang dulur-dulur pakai, saya rasa jika dikombinasikan dengan crossover dan titik poinnya itu pas, titik crossover-nya itu pas, maka akan menghasilkan suatu suara yang benar-benar bagus, dan juga speaker yang dulur-dulur gunakan juga bisa awet. Karena speaker dulur-dulur itu bekerja ataupun bunyi sesuai dengan range frekuensi kerjanya masing-masing gitu. Jadi, tweeter high bekerjanya di frekuensi tinggi, mid-nya juga di frekuensi menengah, low di frekuensi menengah ke bawah, dan subwoofer-nya bekerja di frekuensi paling bawah seperti itu. Jadi sesuai dengan rancangan speaker dengan suara yang dihasilkan sama, jadi speaker lebih awet dan juga suaranya juga jauh lebih bagus seperti itu. Nah, oke lor ya, mungkin itu saja untuk video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.